Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqad qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi urumihi fid dharaini amin. Teruskan materi kemarin, masih kitab Minahus Saniyah halaman 16 pada pokok bahasan yaitu tentang zikir kepada Allah. Nanti di sini akan dijelaskan bahaya-bahaya atau dampak negatif orang yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan dijelaskan manfaatnya berzikir kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tahuful lan ojo lali sira ang zikrillahi saking zikir Allah taala. Faqad qalu mongko teman-teman dawuh sapa ulama, man utawi sapane wong iku nasia lali sapa man Allah ing Gusti Allah taala, faqad kafaro mongko teman-teman kufur sapa man bihi kelawan Allah. Wa qalu lan ngucap sapa ulama, kullu man utawi saben-saben wong tasahala kang gegampang atau kang gampangaken sapa man bil ghaflati kelawan lali, walam takun lan ora ono iku alaihi ing atase man apa asadu perkara kang luweh abot ming darbis suyufi tinimbang saking mukulaken pira-pira pedang, pedang. Iku fahuwa mongko utawi man iku kadzibun wong kang goroh, la yaji'u ora tumeka minhu saking man apa sayun suwiji-wiji fit tariqi ing dalem ilmu thariqah atau ngambah dalan maring Gusti Allah. Para ulama berkata, man nasyallaha ta'ala faqad kafara bi. Barang siapa lupa kepada Allah, berarti dia telah melakukan perbuatan kufur. Nah, ini lupa saja ya. Kita lupa tidak ingat kepada Allah, ini sama dengan kufur. Ya maklum, ini adalah ajaran dari para wali. Jadi kalau sampai wali dalam satu nafas saja yang keluar atau satu nafas yang masuk, beliau itu lupa tidak zikir kepada Allah, maka itu sama dengan maksiat. Kalau sampai lupa dalam sekian detik, maka tidak heran kalau di ajaran-ajaran sufi, orang-orang tokoh sufi yang lupa kepada Allah dalam sekian jam, sekian detik atau sekian hari dianggap kufur. Kalau kita orang awam tidak masalah. Lupa kepada Allah berjam-jam, seperti waktu sholat ya kita sholat. Kadang waktu sholat kita pun lupa kepada Allah, masih tetap dihukumi muslim. Tapi kalau dalam ilmu tasawuf, ilmunya para wali, orang lupa kepada Allah, hanya lupa saja, itu dianggap kufur. Tujuannya apa? Biar kita itu para wali-walinya Allah terus ingat kepada Allah, jangan sampai melupakan. Makanya itu diketati. Kalau kamu lupa kepada Allah berarti kamu kufur. Biar ingat terus kepada Allah. Ini memang ajaran sufi. Kalau kita kan masih ngaji syariat. Kalau ngaji syariat lupa kepada Allah tidak apa-apa. Kita tidak melakukan perbuatan kufur. Dalam ilmu syariat, ilmu fikih kan tidak ada lupa kepada Allah namanya kufur, tidak ada. Itu adanya di ilmu tasawuf. Kemudian lagi ulama juga berkata, barang siapa menganggap enteng lupa kepada Allah, jadi kalau kita akan menganggap biasa,
Sholat lupa, yang penting sholatnya sah, yang penting ketika takbir ingat kepada Allah, takbir-takbirnya ingat kepada Allah. Itu kan biasa, dianggap enteng. Jadi menganggap lupa kepada Allah di dalam sholat maupun baca Al-Quran lupa, atau zikir lupa kepada Allah, hatinya ghaflah, atau dalam keadaan kita nyantai kita itu lupa kepada Allah, berarti hati kita ghaflah. Kalau kita menganggap itu enteng, berarti kita itu termasuk orang yang goroh, sebagai pembohong. Kalau kita mengaku orang yang ahli sufi, menganggap oh lupa kepada Allah, tidak apa-apa lupa kepada Allah. Yang paling penting itu adalah perang. Jadi di dalam hidupnya yang paling penting adalah perang, menghunus senjata. Paling penting itu. Lupa kepada Allah dianggap remeh, dianggap nggak apa-apa. Ini kalau menurut ilmu tasawuf, orang tadi berarti bohong dia itu kalau ngaku sebagai orang sing ahli torekoh. Bohong dia itu kalau dia itu mengaku orang yang dekat kepada Allah, mengaku menjadi walinya Allah. Itu bohong. Jadi kalau namanya walinya Allah, orang yang dekat kepada Allah, dia itu akan selalu ingat kepada Allah. Lupa kepada Allah hanya sebentar saja, itu dianggap musibah besar, bahkan dianggap sebagai kufur. Ini ajaran yang luar biasa. Ya, kita usahakan untuk selalu ingat kepada Allah dimanapun dan kapanpun dan bagaimanapun keadaannya. Nah, harus kita ingat kepada Allah dalam keadaan pakai peci, pakai sarung, pakai mukena di masjid, ya enggak. Kita sambil jalan-jalan, hati kita nyambung kepada Allah. Kita ngobrol kepada sama teman, hati kita tetap nyambung kepada Allah. Kita tiduran, hati kita tetap nyambung kepada Allah. Itu caranya. Tidak harus pakai tasbih, menghadap ke kiblat, kemudian sambil sholat, ya enggak. Dimanapun, bagaimanapun keadaannya, kita usahakan hati kita tetap nyambung kepada Allah. Wa qaululan ngucap sapa ulama, idza taraka nalikane ninggal sapa al-arifu wong kang makrifat az-zikra ing zikir nafsan kelawan saambekan, nafasan au nafasaini utawa rong ambekan, qayyado mongko mesti sapa Allah Gusti Allah taala maulur sapa Allah lahu maring arif syaitanan ing setan, fahuwa mongko utawi setan lahu maring arif iku qarinun dadi kanca wa amma ghairul arifi anapun utawi wong kang ora makrifat iku fayusamahu mongko den murahaken sapa ghairul arif bimisli dzalika kelawan mengkono kelawan sepadane mengkono qayyadullahu wala yu'akhadhu lan ora den alap sapa ghairul arif illa fi misli darajatin angin ing dalam sepadane sak derajat au darajataini utawa rong derajat au zamanin utawa zaman au zamanaini utawa rong zaman au saatin utawa sak jam au saataini utawa rong jam ala hasbil maratibi ing atase milang-milang pira-pira pangkate. Ini jelas sudah, ini keterangan dari para ulama sufi. Apabila ada orang yang makrifat, ya, orang yang sing makrifat, orang yang menjadi walinya Allah, ya, apabila dia itu lupa zikir kepada Allah, lupa mengingat Allah satu nafas saja atau dua nafas saja, maka Allah itu langsung ngirim setan masuk ke dalam dirinya, mempengaruhi jiwanya. Makanya dalam keterangan kitab Ihya kata Imam Ghazali, seseorang ahli toreko, wali atau orang yang makrifat itu kalau selalu ingat kepada Allah, dia itu tidak pernah ngantuk. Jadi kemarin saya terangkan, kalau sudah menjadi walinya Allah kayak Rabi'ah al-Adawiyah, tidurnya sebentar. Tidur qailulah paling 15 menit, paling lama setengah jam, dan tidurnya tidur menjelang subuh. Ini paling sama setengah jaman. Tapi kok kuat? Ya karena kata Imam Ghazali, orang kalau selalu ingat kepada Allah, dia itu tidak ngantuk.
Tapi ketika dia tidak ingat kepada Allah, satu nafas tidak ingat kepada Allah, dua nafas tidak ingat kepada Allah, setan itu masuk kemudian nutupi hati kita, akhirnya kita menjadi orang sing ngantuk. Itu kalau orang yang ahli ma'rifat atau walinya Allah. Satu kali nafas, dua kali nafas kok tidak ingat kepada Allah, maka dirinya akan dikuasai oleh setan. Akhirnya ya ngantuk. Kalau nggak ngantuk, akhirnya sering melakukan maksiat atau kebanyakan makan, kebanyakan minum, akhirnya akan ngantuan, kemudian melupakan zikir kepada Allah. Untuk orang yang tidak makrifat, orang yang bukan wali, bagaimana? Itu masih diberi kortingan, dikasih kemurahan. Kayak kita, kalian semua bukan wali, bukan orang-orang yang makrifat, dikasih kortingan. Sampai berapa? Lupanya 1 derajat atau 2 derajat, 1 zaman atau paling lama itu 1 jam atau 2 jam. Jadi kalau kita itu ambil sing paling lama sudah 1 jam atau 2 jam wis, kita ambil paling lama 2 jam. Jadi kita itu jangan sampai lupa kepada Allah selama 2 jam. Ambil sing paling gampang ini, paling lama ini 2 jam. Jadi kalau kita bukan walinya Allah, kita bukan orang yang marifat, kita harus selalu ingat kepada Allah, jangan sampai lebih dari 2 jam. 2 jam lupa, setelah 2 jam baru ingat kepada Allah, jangan sampai. Paling tidak kita dalam 5 menit sudah 5 menit ingat kepada Allah. Paling lama sudah 1 jam harus ingat kepada Allah. Paling lama lagi 2 jam. Kalau lebih dari 2 jam, nanti kita akan dikuasai oleh setan. Setan akan masuk kepada kita, menguasai jiwa kita. Ini untuk yang bukan makrifat. Beda itu. Kalau yang makrifat itu 1 nafas atau 2 nafas. Kalau kita sampai 1 jam atau 2 jam. Enak Mas Yan. Di sholat, takbirnya ingat kepada Allah, setelah itu lupa. Ini masih dimaafkan. Kita zikir, lupa. Kemudian ingat kepada Allah, lupa lagi, ingat lagi kepada Allah, lupa lagi, ingat lagi kepada Allah. Itu masih dimakfu. Yang penting lupanya tidak melebihi dari 2 jam. Itu kalau kita ya, diingat-ingat, jangan sampai melebihi dari 2 jam. Ya kalau bisa itu 1 derajat, ini sebentar 1 derajat. Anggap itu 1 menit. Kalau 1 nafas kan tidak ada 1 detik, setengah detik 1 nafas. Anggap 1 derajat 1 menit. Kemudian zaman, anggap 5 menit. 1 zaman atau 2 zaman, agak lama dikit. Saatan 1 jam ya agak lama. Wa qad rawalan teman-teman cerita, teman-teman nyeritakan sapa As-Saikhoni Imam Bukhari Muslim. Qala dawuh sapa Allah Ta'ala, Gusti Allah Ta'ala, ana utawi ingsun iku inda dzanni abdi, ana ing dalem sandinge penyonone kawula ingsun, ana ing dalem sandinge penyonone kawula ingsun bi kelawan ingsun. Wa ana hale utawi ingsun iku ma'ahu sertane abdi, in zakara lamun eling sapa abdi ni ing ingsun, fa in zakara mongko lamun eling sapa abdi ning ingsun, fi nafsihi ing dalam awak dhewe ne abdi, zakartuhu mongko eling sapa ingsun hu ing abdi, fi nafsi ing dalam awak ingsun, ing dalam zat ingsun. Wa in zakaroni lan namun eling sapa abdi ning ingsun, fi malain ing dalam golongan, zakartuhu mongko eling sapa ingsun ing abdi, fi malain ing dalam golongan, khairin kang luwih bagus min malaihi tinimbang saking golongane abdi. Ini hadis qudsi ini. Allah itu apa kata hamba-hambanya. Kalau sampean beranggapan, berkeyakinan Allah akan beri saya pinter kalau saya itu ngaji terus, insya Allah pinter. Allah akan memberi saya kesembuhan kalau saya mau minum obat ini, sudah yakin pasti sembuh. Kalau sampean tidak yakin, tidak kira sembuh. Kemudian masalah zikir, Allah itu akan selalu bersama dengan kita apabila kita itu selalu ingat kepada Allah. Jadi ketika kita ingat kepada Allah, hati kita ingat kepada Allah.
maka Allah itu hadir berarti di hati kita. Kalau kita lupa kepada Allah, berarti Allah juga lupa kepada kita. Ini penting. Allahuma'i, Allah selalu bersama saya. Tapi yaitu bersama kepada orang yang zikir, ingat kepada Allah. Ingat kepada Allah, berarti Allah itu hadir dalam diri kita. Kita lupa, berarti Allah tidak hadir. Kalau kita ingat kepada Allah di suatu kumpulan, suatu jamaah, atau di pasar, dibuat zikir, ingat kepada Allah, maka Allah pun akan mengingat kalian di dalam suatu jamaah atau golongan yang lebih mulia, yaitu di jamaahnya para malaikat. Dikajukan oleh Allah kepada malaikat, "Hai malaikatku, itulah hamba-hambaku di majelis taklim selalu zikir kepadaku, di pasar-pasar, tempat umum, di banyak orang, dia selalu ingat kepadaku." Makanya orang tadi namanya disebut terus oleh Allah di kumpulannya para malaikat. Warawalan ngriwayataken sapa Ibnu Hibban aksiru ngekehno sira kabeh zikrallahi ing eling Allah taala hatta yaqulu sehingga ngucap sapa nas jununun utawi wong iku wong kang edan. Ndak apa-apa wis sampean ingatlah kepada Allah meskipun engkau dikatakan orang gila. Allah kemana-mana zikir. Kalau malu ya zikir khafi, siri. Wes dibatin tok nama Allah. Tapi kalau yang wali-walinya Allah ada zikirnya zikir keras ini. Allah melaku di jalan-jalan ini. Tapi zikir Allah sampai orang bilang dia itu orang gila. Tidak peduli. Wes sampai tidak usah peduli, tidak usah malu. Saya katakan mau zikir, baca Al-Quran di jalan, silahkan wes. Di embong digonceng ayahnya atau siapa nyetir sepeda sambil baca Al-Quran. Orang lain bilang kamu itu gila, jangan dipedulikan. Wes dimanapun tempatnya, kumpul sama temannya, kumpul sambil ngaji, sambil zikir, silahkan wes zikir terus. Orang lain bilang kamu gila, jangan direken. Saya itu punya teman dulu ketika mondok. Dia itu memang senang dalam pidato. Setiap gerak-geriknya itu selalu ngomong sendiri. Sambil duduk-duduk ini. Latihan pidato. Teman-teman ngobrol, ya ngomong sendiri pidato ini. Nyuci-nyuci baju, ya kayak pidato ini. Sampai teman-teman bilang, oh gendeng orang gila. Dia tidak peduli. Memang ingin memperdalam ilmu pidato. Tapi ngomong sampai orang bilang, oh, wong stres, wong gendeng. Tidak apa-apa. Dia tidak peduli. Yang penting sukses. Nyataannya jadi mubalik. Di rumah aja lumayan terkenal. Jadi kalian kalau zikir kepada Allah jangan malu, jangan takut kamu itu dikocain orang sing gila. Tidak apa-apa wis. Yang penting kita ingat kepada Allah, Allah ingat kepada kita. Orang lain bilang kita gila, tidak usah dipedulikan sudah. Warawalan ngriwayataken sapa Muslimun Imam Muslim man Nasa'i lan Imam Nasa'i wal Bazzar lan Imam Bazzar ala unabiukum apa to ora nyritakaken sapa ingsun kum ing sira kabeh. Apa to ora nyritakaken ingsun kum ing sira kabeh bi khairi a'malikum kelawan luwih baguse pira-pira amal ira kabeh. Wa askaha lan luwih bersih a'malikum inda malikikum ing dalam ngersane ratu ira kabeh. Wa arfa'iha lan luwih luhuri a'mal fi darajatikum ing dalam derajat ira kabeh. Wa khairin lan luwih bagus lakum kedue sira kabeh min ing faqiz zahabi tinimbang saking nafaqahaken emas wal waraqi lan perak. Wa khairin lan luwih bagus lakum kedue sira kabeh min antulku tinimbang yen to nibaaken sira kabeh, tinimbang saking yen to nibaaken sira kabeh aduwakum ing musuh ira kabeh. Fatadribu mongko mukul sira kabeh akna kohum ing pira-pira gulune aduwakum. Wayadribu lan mukul sapa aduwakum akna kokum ing pira-pira gulu ira kabeh.
Qalu ngucap sapa sahabat, bala inggih. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi, zikrullahi yaiku zikir maring Allah azza wa jalla. Ini jelas ini kata Rasulullah. Apakah kalian mau saya kasih tahu? Apakah kalian mau saya kasih kabar amal sing paling utama, amal sing paling suci, paling bersih, paling afdal, paling mulia, sudah lebih mulia daripada perang. Kalian perang bisa membunuh musuh, atau kalian yang terbunuh mati syahid, amal ini lebih utama. Apa Rasulullah? Rasulullah menjawab, yaitu zikrullah, selalu ingat kepada Allah. Ini amal paling utama. Dimanapun sudah zikir kepada Allah. Tidak harus pakai tasbih. Kalau sampean zikir jahar malu, tidak harus keras, di batin bisa. Ya sekali-kali agak keras. Tujuannya kalau keras, pokok jangan pamer. Kalau sampean zikirnya keras, niatnya pamer, biar dia tahu kalau saya adalah orang yang ahli zikir. Allah, 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 Allah dikeraskan. Tujuannya pamer, biar dia tahu saya ahli zikir. Nah, ini tidak bagus, riya namanya. Dan kalau sampean zikirnya keras, Allah, Allah, tujuannya supaya dibuat contoh, biar teman saya ikut-ikutan seperti saya, mau zikir kepada Allah. Teman saya ini kayaknya lupa, tidak zikir kepada Allah. Saya zikir keras, biar dia juga ikut-ikutan zikir kepada Allah. Tidak apa-apa itu, untuk menjadi contoh. Sekali-kali keras, dibatin terus sudah, zikir Allah, Allah, dibatin. Itu termasuk amal yang paling utama. Lebih utama daripada orang yang perang melawan orang-orang kafir. Warawa lan riwayataken sapa at-Tabrani, Imam Tabrani, laisa ora ana apa kelakuan iku yatahassaru nelongso sapa ahlul jannati, ahlu swarga, illa ala saatin, angin ing atase mongso utawa waktu, marat kang kliwat apa saah bihim kelawan ahlul jannah. Walam yadhkuru lan ora zikir sapa ahlul jannah Allah ing Gusti Allah taala fiha ing dalam saah. Ini besok orang-orang yang masuk surga akan menyesal karena di situ ada waktu. Dalam waktu 1 jam ini tidak digunakan zikir kepada Allah. Hati-hati. Sudah masuk surga itu menyesal. Kok saya dulu ketika di dunia ada waktu 1 jam saja dalam 1 hari tidak saya gunakan zikir kepada Allah. Makanya benar kalau zikirnya kita orang-orang awam, bukan wali, bukan makrifat, jangan sampai 1 jam saja kita itu tidak zikir kepada Allah. Diusahakan. Di paling lama sudah 1 jam, jangan sampai 2 jam. Kalau tadi kan 2 jam. Ini kita usahakan 1 jam. Dalam 1 jam, mulai jam 7 sampai jam 8, harus ada kegiatan kita zikir kepada Allah. Jam 8 sampai jam 9 harus ada zikirnya kepada Allah. Jangan sampai lupa sama sekali tidak zikir. Ini bagus. Nanti kita akan menyesal di akhirat ini. Ahli surga menyesal. Satu yang disesalkan di surga itu, yaitu ada 1 jam dalam 1 hari ini waktu kosong tidak zikir kepada Allah. Zikir Allah, Allah sudah cukup. Ingat Allah, Allah, baca Quran atau la ilaha illallah atau Allahu Akbar, subhanallah, banyak macam zikir. Warawalan ngriwayataken sapa Tabrani aidon halim-haliman utai sapane wong iku lam yazkur ora iling sapa man Allah ing Gusti Allah, faqad bari'a mongko teman-teman lebaran to bebas sapa man minal imani saking iman. Zail ingat kepada Allah, tidak pernah zikir kepada Allah, berarti dia itu bukan orang yang beriman. Nah, bahaya ini. Jangan sampai 1 jam itu kita lupa tidak zikir sama sekali. Warawalan ngriwayataken sapa Tabrani aidun harimari masalul ladzi utawi contone wong yadzkuru kang zikir sapa alladzi rabbahu ing pangerane alladzi walladzi lan wong la yadzkuru kang ora zikir sapa alladzi iku mislul hayyi
kaya sepadane wong urip wal mayyiti lan wong mati. Kalau sampai zikir berarti ibaratnya kamu itu ada orang hidup. Kalau kamu lupa ndak zikir kepada Allah, diibaratkan seperti mayit. Enak wonge ketok rupane ayu, rupane ganteng, tapi ndak ono nyawone. Kenapa? Karena ndak ada zikir. Eman-eman itu dileboni setan. Warawalan riwayataken sapa Tabrani aidun halimali. Yaqulu dawu sapa Allah taala Gusti Allah taala ya bani Adam, hi anak Adam, innaka sa'tamani sira iku idza zakartani nalikane zikir sira ni ing ingsun, sakartani mongko syukur sira ing ingsun, wa idza nasaitani lan nalikane lali sira ni ing ingsun, kafartani mongko kufur sira ni ing ingsun. Qalu ngucap sapa ulama wa hadzan nisyanu utawi iki lali iku yutlaku den ucapaken apa hadzan nisyan ala nisyani ghaflatil jahli ing atase lali ala nisyanin ing atase lali ghaflatil jahli tegese lali krana bodho billahi kelawan Allah taala wal isroki lan nyekutoaken bihi kelawan Allah. Hadis qudsi lagi wahai anak Adam, apabila kamu ingat kepadaku, kamu mau zikir kepadaku, berarti kamu telah bersyukur kepadaku. Apabila kamu lupa kepadaku, tidak pernah ingat kepadaku, berarti kamu telah kufur. Yang dimaksud lupa yang menyebabkan kufur, yaitu lupa, tidak tahu sekali tentang Allah. Perbuatannya musyrik terus. Ya, seorang-orang kafir yang nggak pernah mengenal Allah, orang-orang musyrik yang nggak pernah mengenal kepada Allah. Ini yang dimaksud kufur. Jadi tadi kalau ada orang lupa kepada Allah dikatakan kufur, ya kita tidak usah suudzon, husnudzon saja. Yaitu yang dimaksud adalah orang-orang yang tidak mengenal Allah sama sekali, yaitu orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Wa ala nisyaniha ghaflatil i'radi lan ing atase lali, wa ala nisyanin ing atase lali ghaflatil i'radi tegese lali krana mingu anillahi saking Allah taala wa tariqihi lan dalane Allah. Wakilahuma utawi karu-karune ghaflatil jahli wa ala nisyani ghaflatil jahli dan ghaflatil i'rad iku mazmumun den paitu. Jadi lupa kepada Allah dengan alasan tidak tahu kepada Allah sama sekali, tidak mengenal Allah sama sekali, itu jelek. Kemudian lupa kepada Allah karena memang berpaling kepada Allah, tidak mau kepada Allah, itu sama-sama jeleknya. Warawalan riwayataken sapa At-Tirmidzi, idza marartum nalikone liwat sira kabeh biriyadil jannati kelawan taman-taman surga, farta'u mongko enak-enakan sira kabeh, mongko enak-enakan sira kabeh. Qalu ngucap sapa sahabat, ya Rasulullah, du Rasulullah, wa malan iku apa riyadul jannati utawi pira-pira taman surga. Qala dawu sapa Kanjeng Nabi, halku zikri yaiku kalangane zikir. Kalau kalian berjalan kok di situ menjumpai atau melewati taman-taman surga, maka berhentilah di situ, ikut bergabung, ikut makan enak-enakan di taman surga ini. Sahabat bertanya, apa itu taman surga wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, taman surga yaitu tempat-tempat zikir, halqatu zikri. Tempat-tempat zikir itu taman surga. Jadi kalau kalian pergi lagi perjalanan, kok di situ melihat ada orang kumpulan lagi zikir, istighosah, pengajian,
berhenti, ikutlah gabung di situ. Sing asik di situ wes di situ. Ndak jangan lewat tok. Ini maksudnya dawuh hadis Rasulullah ini. Warawalan ngriwayataken sapa Tirmizi aidon halimali. Man utawi sapane wong iku salat sapa man. As-subha ing subuh fi jama'atin ing dalam jamaah. Summa qa'ada mongko nuli lungguh sapa man. Mongko nuli lungguh sapa man. Bi dzikrillah kelawan zikir Allah taala. Hatta tatlu'a sehingga metu apa asamsu srengenge. Summa sholat mongko nuli salat sapa man rakaat ini kelawan rakaat. Kanat mongko ono apa salat mongko ono apa salat lahu kedue man iku kaajri hajatin kaya ganjarane haji wa umratin dan umrah tamatin kang sempurna tamatin tur kang sempurna. Salat subuh berjamaah kemudian berzikir kepada Allah sampai terbitnya matahari. Setelah matahari terbit melaksanakan sholat 2 rakaat sholat duha atau sholat isyraq, itu pahalanya seperti orang yang haji dan umroh dengan sempurna. Bagus ini. Jarang menerapkan. Makanya ada itu kadang kiai setelah subuh itu ngaji kitab. Setelah subuh ngaji kitab diniati zikir. Setelah subuh enggak turun langsung ngaji kitab sampai terbit matahari sampai jam 7, kadang jam 6 atau setengah 7. Itu sama dengan zikir. Ada lagi yang setelah sholat subuh zikir terus biasanya ngantuk. Ya dibuat wiritan Al-Qur'an. Kalau riwayatnya Syekh Ma'ruf Kediri yang sekarang di Karanglu. Sekarang itu menjadi pusatnya Wahidiyah. Beliau dulu itu kalau sholat subuh membaca Al-Quran 5 juz. Di sholat subuh baca Al-Quran 5 juz. Rakaat pertama 1 juz, rakaat kedua langsung 4 juz. Selesai itu jam 7. Langsung nyambung sholat duha. Nggak apa sah sholat subuh sampai jam 7. Tetap sah. Yang penting rakaat pertama masih dalam waktu subuh. Kalau 1 juz kan setengah jam, mulai subuh setengah 5. Setengah jam, 1 juz, setengah jam. Jam 5 dapat 1 juz. Jam masih subuh, rukuk. Rakaat kedua ini dipanjangkan 4 juz sampai jam 7. Itu beliau. Setelah itu langsung sholat duha. Makanya luar biasa. Saya pernah ziarah ke makam beliau, pondoknya sekarang pun masya Allah luar biasa. Barokahnya Kiai Ma'ruf. Ibadah seperti itu salat subuh sampai jam 7. Baca Al-Quran 5 juz. Sekarang pondoknya megah, bagus. Luar biasa bangunannya. Ada lagi yang baca dalail setelah salat subuh, wiritan dalailan sampai matahari terbit. Ada lagi yang wiritan torekoan sampai matahari terbit. Terbitnya kan setengah 6. Setengah 6 baru terbit, ya setengah 6. Atau sampai jam 6 langsung sholat duha. Itu pahalanya sangat besar sekali. Seperti orang yang haji dan umroh secara sempurna. Warawalan ngriwayataken sapa Al-Bazzar Imam Bazzar, zakirullahi utai wong kang zikir Allah Ta'ala mahuluhur Allah fil hufidina ing dalam pira-pira wong kang padha lali. Iku bimang zilatis sabiri kelawan ngenggoni wong kang sabar fil farina ing dalam pira-pira wong kang melayu. Zikir kepada Allah, zikirnya itu dalam keadaan teman-temannya semuanya lupa. Teman-temannya semuanya ngobrol wis asik, apalagi dalam keadaan pesta. Dalam berpesta walimahan, ada tanggapan orkesnya atau gambunya semua bersukaria, lupa semua kepada Allah. Di situ kok ada orang zikir kepada Allah, itu pahalanya juga besar. Seperti orang yang sabar dalam medan perang, lainnya semuanya kabur, dia itu sabar sendiri, itu pahalanya besar. Warawalan ngriwayataken sapa Bazzar aidon halimali ma min qaumin ora ana utawi saking kaum jalasu kang lungguh sapa kaum majelisan ing panggonane lungguh wa tafarraqu lan pisah-pisah sapa kaum
anhu saking majlisan walam yadhkuru lan ora zikir sapa kaum Allah ing Gusti Allah taala fihi ing dalam majlisan illa ka'annama tafarruqu angin kaya-kaya pisah sapa kaum anjifati himarin saking badange himar wa kana lan ono iku alaihim ing atase kaum apa hasratun nelongso yaumul kiamati ing dalam dina kiamat. Ada kaum masyarakat kumpul di situ, kumpul tapi kumpulnya enggak ada yang zikir sama sekali. Jadi kan kumpul acara gaple enggak ada yang zikir, kumpul acara takziah kumpul enggak ada zikirnya sama sekali. Niat takziah kumpul hanya ngobrol masalah dunia, cerita ngalor ngidul ngetan, enggak ada yang zikir sama sekali. Ketemu teman 2 orang nambah 4 orang sampai 20 orang kumpul, enggak ada yang zikir sama sekali. Itu cilaka itu sama dengan kalian nanti ketika pulang enggak zikir, sama dengan kalian itu pisah kumpul dengan bangkai himar. Besok di hari kiamat pasti akan menyesal. Makanya saya itu ketika di Samil Quran Bandung saya sempat terhanyut itu. Benar, sempat saya itu takjub sekali dengan Samil Quran Bandung ini. Di situ di meja tempat rapat ada tulisan awali meeting dengan Al-Quran. Setiap mau meeting selalu baca Al-Quran itu. Ya meskipun tidak qiraat, kadang ayo kita bersama-sama memulai rapat ini dengan baca surat Alam Nasrah gitu. Ini kadang kalau ada qori'nya ya yang qori. Meskipun tidak qori ya tartilan. Terserah. Itu sangat luar biasa. Nanti pondok monggo silakan dimulai. Rapat pleno pondok ini, sidang ini. Dimulai wis dengan baca Al-Qur'an. Makanya kan karena Fatihah ya tidak apa-apa, cukup tawasul Fatihah kemudian baca Al-Qur'an, hanya tartilan toh tidak apa-apa. Meskipun tidak qori, tidak masalah, tartilan wis, lagu tartilan. Itu bagus. Saya sungguh takjub ini. Kok teranyarnya ada di luar itu di Bandung. Samil Quran, percetakan Quran itu. Ternyata setiap rapat harus dimulai dengan membaca Al-Qur'an. Ditulis sih. Setiap meeting harus dimulai dengan baca Al-Qur'an. Itu luar biasa. Kok pondok kalah itu? Bener itu. Kalah pondok. Pondok kadang rapat tidak pakai bacaan Quran. Fatihah kadang lupa. Orang NU juga sama. Setiap rapat kadang pakai tawasul Fatihah. Kadang lupa enggak tawasul Fatihah. Enggak ada bacaan Al-Qur'an. Kalau acara pernikahan, sunatan, baru ada qiraatnya, bacaan Al-Qur'an. Kalau rapat-rapat jarang. Di NU pun rapat jarang. Dimulai dengan baca Al-Qur'an. Meskipun bukan qori, ya pokoknya tartilan baca Al-Qur'an. Itu luar biasa di Bandung. Terus membuat saya luar biasa lagi, semua karyawan setiap datang waktu sholat semuanya diletakkan itu. Sholat berjamaah. Semuanya itu sampai musola di percetakan itu tidak muat itu. Semuanya saya heran. Kok bisa karyawan pabrik, perusahaan percetakan Al-Qur'an itu ketika azan tutup semua, ditinggal. Yang bagian jilid tinggal, bagian komputer tinggal semua, bagian ngelim tinggal semua, langsung ambil wudhu, jamaah semua. Setelah jamaah kembali lagi ke posisi masing-masing. Hati itu langsung adem, masya Allah. Di pondok nggak ada seperti itu. Rapat dimulai dengan tilawah baca Al-Qur'an. Di pondok nggak kira. Jamaah masih dioprak-oprak, masih banyak sing ngepot. Percetakan Samil Quran Bandung luar biasa. Setiap meeting dimulai dengan bacaan Al-Qur'an. Jamaah nggak usah disuruh, semuanya wis. Jadi yang nggak jamaah itu malu nggak jamaah, karena sudah membudaya untuk sholat berjamaah. Itu luar biasa lingkungan. Alangkah senangnya seumpama pabrik di Lumajang, apalagi pabrik yang besar-besar itu, pabrik Lumajang ketika azan zuhur semuanya berhenti, langsung ambil wudhu. Yang bagian apapun berhenti ambil wudhu, langsung sholat jamaah zuhur.
Setelah jamaah zuhur kerja lagi wis. Enggak usah diperintah. Alangkah senangnya itu. Asar juga sama, azan asar semuanya langsung wudu, setelah wudu sholat jamaah asar, kemudian setelah jamaah langsung kerja lagi. Masya Allah, hati itu senang. Insya Allah itu barokah. Sak direkturnya insya Allah barokah, tapi semua kan tergantung direktur. Direktur, nanti setiap direktur itu kan punya bawaan, anggap mandor. Mandor punya bawaan, ini ada rapotnya ternyata. Satu mandor misalkan bawahi 50 orang, dikontrol. Kamu tadi jamaah apa enggak? Ada rapotnya. Enggak jamaah. Baca Al-Quran sehari dapat berapa? Ada rapotnya. Jadi semangat itu membuat semangat. Ya kalau dibiarkan tanpa rapot, insya Allah enggak kira. Waktu sholat ya tetap kerja. Pakai rapot. Ya monggo ditiru yang punya perusahaan-perusahaan di Kabupaten Lumajang dan lain-lainnya itu. Pakai rapotan, dikontrol terus. Insya Allah hati itu senang. Di pabrik jamaahnya lebih semangat daripada di pondok pesantren. Luar biasa. Ya semoga bisa ditiru untuk perusahaan-perusahaan yang lain. Amin amin. Warawalan ngriwayataken sapa Ibnu Abi Saibata. Ma min adamiyin ora ana utawi saking anak Adam iku illa wa di qalbihi angin lan iku kedue atine anak Adam baitani utawi omah loro fi ahadihima iku ing dalam salah sijine baitani al malaku utawi malaikat wa fil akhiri lan iku ing dalam kang weneh syaitonun utawi setan. Nah ini fa idza zakara mungko nalikane zikir sapa Bani Adam, sapa Adam Allah ing Gusti Allah taala khonasa mongko mundur sapa setan. Wa idza lam yadhkur lan nalikane ora zikir sapa Adam, Bani Adam Allah ing Gusti Allah taala wa doa mongko nyelehaken sapa asyaitonu setan mingkorohu ing cucuke setan fi qalbihi ing dalam atine Adam wa waswasalan ngridu utawa ganggu sapa setan nahu maring Adam. Ini jelas ini Imam Ibnu Saibah menjelaskan di hati kita itu ada dua tempat. Di hati setiap manusia ada dua tempat. Yang satu tempatnya setan, satu tempatnya malaikat. Kalau kita itu zikir kepada Allah, malaikatnya maju. Nah, jadi pikiran positif, malaikat maju, setannya mundur, tidak punya tempat. Jadi malaikat di depan, setan di belakang, nggak punya tempat, tidak bisa mempengaruhi. Tapi ketika kita lupa, tidak pernah zikir kepada Allah, setannya maju, malaikat mundur. Setan ketika maju, kemudian setan itu menaruh bisikan di hati manusia, menggoda manusia, digoda untuk melakukan perbuatan yang maksiat, perbuatan haram, digoda supaya dia itu was-was. Itu gara-gara lupa kepada Allah. Jadi sebab munculnya maksiat itu pertama kan dari kata hati. Jadi hanya sekilas muncul di pikiran kita untuk melakukan maksiat. Itu termasuk bisikan setan itu. Bisikan setan. Pikiran kita langsung muncul maksiat. Dari muncul maksiat tadi nanti akan berkembang untuk melakukan maksiat. Makanya supaya di pikiran kita itu tidak ada terbersit maksiat sedikit pun, kita gunakan untuk zikir. Jadi kalau kita zikir setannya maju, malaikatnya maju, setannya mundur, tidak ada tempat. Setan tidak bisa bisi kita untuk melakukan perbuatan sing maksiat. Warawalan ngriwayataken sapa Ibnu Hibam saya lamu bakal weruh sapa ahlul jam'i ahli golongan min ahlil karomi saking ahline pira-pira wong kang mulya kila den ucapaken waman nan iku sapa ahlul karomi utawi ahline pira-pira wong kang mulya kala dawuh sapa Kanjeng Nabi ahlu majalis dzikri yaiku ahline majlis dzikir. Warawalan ngriwayataken sapa Abu Dawud la'an aquda
yakti utawi yanto lungguh sapa ingsun yakti utawi yanto lungguh sapa ingsun ma'a qaumin sertane kaum yadhkuruna kang zikir sapa kaum Allah ing Gusti Allah taala min sholatil ghadati tinimbang saking salat subuh hatta tatlu sehingga metu apa asamsu srengenge iku ahabbu luweh demenaken ilaya maring ingsun min an aktako tinimbang saking yento merdekaaken sapa ingsun arbaatan ing papat min waladi Ismail saking anak turune Nabi Ismail. Ini duduk bersama-sama setelah sholat subuh zikir kepada Allah sampai terbitnya matahari, itu lebih bagus, lebih saya sukai, kata Abu Dawud, daripada saya harus memerdekakan budak dari keturunan Nabi Ismail sebanyak 4 orang. Berarti memerdekakan budak 4 dengan sholat subuh berjamaah zikir sampai terbit matahari lebih utamaan sholat subuh berjamaah kemudian zikir sampai terbitnya matahari. Makanya kayak Ki Hanan Kuagian Kediri, beliau setiap sholat subuh itu bersama santrinya selalu zikir sampai jam 6 tiap hari. Jadi Ki Hanan rutin setiap sholat subuh, setelah itu langsung zikir sampai jam 6 pagi. Ya mungkin ini yang dipakai oleh Ki Hanan, prinsipnya ini. Setelah sholat subuh berjamaah zikir sampai jam 6 lebih bagus daripada memerdekakan budak 4. Kalau yang tadi kan lebih bagus daripada haji dan umroh yang sempurna. Warawalan ngriwayataken sapa Imam Ahmad ghanimatu majalis zikri utawi jarane bondo jarane pira-pira majelis zikir iku aljannatu swarga. Jelas wis kalau zikir nanti akan mendapatkan surga. Qala dawu sapa Syekhu Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah taala, wa hadzal haditsu utai iki hadis wa amsaluhu lan sepadane hadzal hadis iku yulhaqu den padaaken apa hadzal hadis bi darajatil amri kelawan derajat perintah li anna kulla fi'lin krana sak temene saben-saben panggawean madahahu kang ngelem ing kulla fi'lin sapa asyari'u Kanjeng Nabi kan nggawa syariat au madaha utawa ngelem sapa syari' fa'ilahu ing wong kang lakoni kulla fi'lin li ajlihi krana arai syari' au wa'ada utawa janji sapa syari' alaihi ing atase kulla fi'lin bi khairin kelawan bagus ajilin kang age-age au ajilin utawa besok ajilin sekarang ajilin besok iku fahuwa mongko utawi kulla fi'lin iku makmurun den perintahaken apa bihi kulla fi'lin lakinnahu tetapine sak temene kulla fi'lin iku tarot dada mider-mider apa kulla fi'lin apa kulla fi'lin bainal ijabi ing dalam antarane majibaken wan nadami lan getun. Iku wan nadbi itu bukan nadami, wan nadbi lan sunnah. Ijab itu wajib, nadbi sunnah, bukan nadami, nadbi ala sawaf. Wal ahaditsu utai pira-pira hadis fi fadli zikri ing dalam fadilai zikir iku kathiratun akeh. Fa'lam mongko ngertiya sira zalika ing mungkon-mungkon wasiat ya akhihi dulur ingsun. Wala tatruk lan ojo ninggal sira azzikra ing zikir walau ma'al ghuflati lan senajan sertane lali, tetaplah kalian berzikir kepada Allah meskipun lupa. Dan banyak baca Quran tapi hatinya lupa, tidak ingat. Baca Quran hatinya itu ada di Surabaya, saban sholat hatinya ada di Jember. Kalian zikir kepada Allah tapi hatinya
ada di mana-mana. Tidak apa-apa, tetaplah teruskan zikirnya. Jangan gini, saya pernah ketemu sama orang, kenapa kamu tidak sholat? Percuma saya sholat, karena saya sholat tidak bisa khusyuk, tidak bisa ingat terus kepada Allah. Saya sholat sering lupa, mendingan tidak usah sholat. Saya zikir kepada Allah, zikir, tapi hati saya lupa kemana-mana, mendingan saya tidak zikir. Saya baca Quran, tapi hati saya lupa kepada Allah, wis mendingan tidak usah baca Quran. Itu salah itu. Tetaplah zikir kepada Allah meskipun hatimu itu lupa. Nanti kalau sudah terbiasa, sudah terlatih, akan ingat terus kepada Allah. Qala dawsapa al-Imam Sahlun, Imam Sahl rahimahullah taala, wasiru lan melaku sira kabeh ilallahi maring Gusti Allah taala. Melaku sira kabeh itu dalam artian zikir. Zikir menuju jalan Allah, zikir sampai salat, sedekah, ngaji, perang itu. Marjan hale pincang ya, terpincang-pincang, kadang ingat kadang enggak, kadang ingat kadang enggak. Salat malam juga sama, kadang salat kadang enggak, kadang salat kadang enggak, bolong-bolong arjan. Wa makasiro lan susah senang tetep wis zikir kepada Allah. Wala tantazir lan ojo ngenteni sira asihata ing sehat. Oh, saya mau zikir kalau sudah sembuh. Kalau saya sudah sembuh dari penyakit, saya mau zikir, mau sholat. Nggak usah nunggu. Masih pun dalam keadaan sakit, sholat bisa itu. Sholat sambil duduk, nggak bisa duduk sambil tidur. Bisa itu. Nggak bisa sambil tidur, ya terlentang sambil ngedepkan kepala pakai isyarah. Nggak apa-apa, tetap bisa itu. Mau zikir, nunggu sehat. Nunggu kalau masalah selesai. Saya sekarang masih susah, banyak masalah. Kalau masalah saya selesai, saya akan ngaji terus yang padang. Nggak usah nunggu itu, langsung sudah. Fa'in nanti dzara sihati mongko sak temene ngenteni sehat iku batolatun nganggur atau anggur-angguran. Wa qala lan dawuh sapa sahibul hikami wong kang duweni pira-pira ilmu hikmah, la tatruk ojo ninggal sira azzikra ing zikir li adami hudurika krana ora anane hadir ira ma'allahi sertane Allah Ta'ala fihi ing dalam zikir li anna ghaflataka krana sak temene lali ira an wujudi zikrihi saking wujude zikir Allah iku asad duluh banget min ghaflatika saking lali ira ma'a wujudi zikrihi serta wujude zikir Allah wa asalan menawa Allah iku ayyar fa'ayanto ngangkat sapa Allah ka ing sira ming zikrin serta saking zikir ma'a wujudi ghaflatin serta wujude lali ila zikrin maring zikir ma wujudi yaqadhatin serta wujude eling wa ming zikrin dan saking zikir ma wujudi yaqadhatin serta wujude eling ila zikrin serta maring zikir ma wujudi hudurin serta wujude hadiri ati wa min zikrin dan saking zikir ma wujudi hudurin serta wujude hadiri ati ila zikrin maring zikir ma ghibatin sertane ilang amma saking barang siwal madhkuri sakliyane zat kang den ilingi wa ma dzalika lan ora ana utai mengkono-mengkono zikir anallahi ing atase Gusti Allah iku bi azizin kelawan kang angel fa'lam mongko ngerti sira zalika ing mengkono-mengkono wasiat ya akhihi dulur ingsun wala tatruk lan aja ninggal sira azzikra ing zikir fa innahu mongko sak temene zikir iku umdatut tariqi pokoke ilmu thariqah pokok ilmu thariqah wa akbarul lan luweh gedhe minas sholati tinimbang saking salat sunah tinimbang saking salat sunat. Jadi jelas ini kita diwanti-wanti untuk selalu zikir kepada Allah meskipun kita zikirnya kepada Allah itu lupa. Ya siapa tahu meskipun kita zikir kepada Allah zikirnya lupa, zikir terus tapi hatinya lupa, kita tetap oleh Allah itu akan diangkat derajatnya. Terus bagi orang yang zikir kepada Allah hatinya ingat terus, siapa tahu dia itu akan dinaikkan lagi kepada Allah ke derajatnya lebih tinggi, yaitu zikir
serta hudurnya hatinya itu hadir terus kepada Allah. Dari orang yang bisa zikir hadir terus hatinya kepada Allah, diangkat lagi oleh Allah menjadi zikir hibah, yaitu tidak ada lain selain Allah. Semua alam dianggap gaib. Semua alam dianggap nggak ada, manusia dianggap nggak ada, yang ada hanya Allah toh. Ini sudah yang paling tinggi, zikir paling tinggi ini. Jadi yang ada di dunia hanya Allah saja. Selain Allah itu gaib semua, hilang semua. Ini yang paling berat ini. Masih belum bisa ini. Teruskan dikit. Waktunya mepet biar bisa khatam. Qala dawu sapa al ustadzu Abu Ali Ad-Daqqaq, Ustaz Abu Ali Ad-Daqqaq rahimahullahu taala. Az-zikru utai zikir iku rukun qawiyun kang kuat. Fi tariqillahi ing dalem darane Allah taala. Bal huwa bali utawi zikir iku al-umdatu pusaka utawa pokok. Fi hadzat tariqi ing dalem iki dalan. Wala yasiru lan ora temeka sapa ahadun wong suwiji ilallahi maring Gusti Allah taala illa bidawami zikri angin kelawan langgengi zikir. Kalau ingin jadi walinya Allah, dekat kepada Allah, ya hanya satu itu wis. Jangan sampai lupa zikir. Zikir wis, perbanyak zikir. Ingat terus kepada Allah. Jadi kalau yang namanya walinya Allah selalu ingat kepada Allah. Di samping zikir ya kemarin itu ojo turuan, ojo manganan, tidur terus, makan terus ditinggalkan itu. Jangan banyak makan, banyak minum, jangan banyak tidur, jangan banyak ngomong. Perbanyak zikir, insya Allah akan diangkat derajatnya, bisa wusul kepada Allah, bisa menjadi walinya Allah, bisa dekat kepada Allah. Wa qala lan dawu sapa Asy-Syaikh Abdul Mawahib, Syekh Abdul Mawahib As-Sadzili rahimahullahu taala. Innama kana ang pastine ono apa zikrullahi, zikir Allah iku akbaru luweh gede minas sholati tinimbang saking sholat sunnah. Li anna sholata krono sak temene sholat iku wa ingkanat lan senajan ono apa sholat iku azimatan agung. Faqad la tajuzu mongko terkadang ora wenang apa sholat, terkadang ora wenang apa sholat fi ba'dil awqati ing dalam setengah pira-pira waktu bi khilafi dzikri kelawan bedane zikir. Fa innahu mongko sak temene zikir iku mustadamun den langgengaken fi umumil halati ing dalam umum pira-pira tingkah. Jadi jangan salah paham. Tadi diterangkan zikir itu lebih utama daripada sholat sunnah. Lah kok bisa? Karena zikir itu bisa dikerjakan kapanpun dan dimanapun. Sampai punya wudhu, tidak punya wudhu, zikir juga bisa. Sampai tidur, sampai di sawah, sampai sambil di pasar, zikir bisa. Tapi kalau sholat kan tidak bisa. Harus punya wudhu. Tempatnya pun harus bersih, harus suci itu. Makanya dikatakan zikir lebih utama daripada sholat. Karena dalam konteks zikir itu bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun. Wa qala lan dawuh sapa Ustaz Syekh Abdul Mawahib itu, Syekh Abdul Mawahib. Aidan halimali ikhtalafu. Beda pendapat sapa ulama. Beda pendapat sapa ulama ayyuma utawi endi-endine ayyuma afdalu zikri utawi endi-endine luwih utamane zikir sirron kelawan lirih au jahron utawa banter. Wallazi utawi qaul aku lukang ngucap sapa ingsun bihi kelawan allazi iku anna zikra sak temene zikir jahron kelawan banter iku afdalu luweh utama liman kedue wong ghalabat kang lindih alaihi ing atase man apa al quwatu kekuatan min ahli bidayati saking ahli kawitan. Wa zikru utai zikir sirron kelawan lirih
iku afdhalul luwih utama liman kedue wong ghalabat kang lindih alaihi ing ngatasé man apa al jam'iyatu kumpule menungso min ahli nihayati saking ahli wong kang pungkasan. Sama-sama utama ini. Zikir keras sama pelan, apalagi keras pakai speaker. Lebih utama mana? Sama-sama utama. Di sini diterangkan zikir jahar keras, apalagi pakai speaker, lebih utama bagi orang yang punya kekuatan. Ahli bid'ah punya kekuatan biar tidak dikatakan riak. Dia itu lebih kuat. Saya meskipun zikirnya keras, saya tidak punya perasaan riak. Saya tidak punya perasaan sombong. Apalagi biar dibuat contoh. Apalagi dengan tujuan biar tidak ngantuk. Ini lebih utama. Terus yang syiri juga lebih utama. Tapi bagi orang yang bisa mengumpulkan dari ahli nihayah, yaitu dari orang-orang yang sudah sempurna. Yaitu yang sudah sempurna imannya. Zikir syiri lebih utama. Tapi kalau syiri nanti ngantuk, ya ikut yang pertama. Jadi kalau jahar biasanya untuk pemula, untuk penarik, kita ajak zikir bersama terang-terangan. Tapi kalau sudah nanti imannya kuat, zikirnya syiri saja sudah. Suruh zikir sendiri-sendiri. Gak usah banter-banter suaranya. Nah kita gabungkan malah bagus. Dalam suatu waktu kita zikir banter. Kalau sama-sama jamaah, kumpulan, zikirnya sing banter. Terus dalam satu waktu kita punya waktu khusus, zikirnya zikir syiri. Ya bagus itu, digabungkan. Jadi kalau orang NU setiap sholat 5 waktu zikir jahar gitu. Orang NU semuanya zikir banter. Kalau yang bukan NU kayak orang Muhammadiyah, setelah sholat sunnah nggak zikir karena pakai zikir syiri. Zikirnya enggak apa-apa, bodoh-bodoh bener. Kalau NU banter, Muhammadiyah zikirnya zikir syiri. Ya bodoh-bodoh bener. Yang penting sama-sama sholat, sama-sama punya kaidah. Zikir syiri lebih utama, ada sendiri dalilnya. Zikir jahar lebih utama, juga ada sendiri dalilnya. Yang enggak bener itu yang enggak zikir. Apalagi yang enggak sholat, enggak zikir, malah mencemooh, itu yang enggak bener. Wa qala lan dawuh sapa Syekh Abdul Mawahib aidun halimari afdalu syaghi zikri utawi luwih utamane pira-pira luhute zikir. Luwih utamane pira-pira luhut utawa bahasane zikir lil muridi kedue murid iku qaulu la ilaha illallah. La ilaha illallah. Itu wis ndak usah macam-macam zikir. Atau saban Allah. Wah, enggak apa-apa. Atau zikir syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu alla ilaha illallah. Dibaca terus syahadat. Enggak apa-apa wis. Allahu akbar, Allah subhanallah. Terserah sudah wis. Kalau toreko ya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada yang zikirnya Allah itu. Madama selagine langgeng iku lahu kedue murid apa hawa nafsu. Nek hawa nafsune yaitu la ilaha illallah. Banyak hawa nafsu kayak kita itu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Fa idza faniyat mongko nalikane sirna utawa ilang apa wiyatuhu pira-pira hawa nafsune murid kana mongko ana apa zikrul jalalati zikir lafaz jalalah iku angfa'u luweh manfaat lahu kedue murid. Zikir jalalah itu Allah itu. Berarti kalau kita masih banyak nafsunya, zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau kita sudah tidak terlalu banyak hawa nafsunya, zikirnya Allah ya. Memang seperti itu dalam ilmu thariqah zikirnya. Ada yang la ilaha illallah, ada yang Allah. Li'anna ma krana sak temene barang tama kang sempurna apa ma. Hunaka ing dalem mengkono-mengkono qaulu la ilaha illallah iku ma perkara yuhni kang nyukupi apa ma. Hakikatan ing dalem hakikate fafham mongko pahamo sira. Wa lam lan ngerti sira anna zikra ing sak temene zikir iku mangsubul wilayati den bangsaaken sifat kewalian. Orang sing ahli zikir dia itu lebih condong disebut sebagai seorang wali. Jadi kalau orang sing
rutin zikir itu lebih condong dia itu bisa menjadi wali. Atau orang-orang masyhur ahli zikir, berarti dia itu wali. Itu mangsubul wilayah namanya. Kalau aku jadi wali tidak pernah zikir, ya jelas itu carpak itu. Ngaku jadi wali tidak pernah zikir, ya bohong itu. Namanya wali pasti zikir terus kepada Allah. Ai marsumun tegese den gawe tenger minallahi saing Allah taala lil abdi kedue kawula. Kamaro simih mulukid dunya kaya pira-pira tengere ratune donya. Bil wazaifi klan pira-pira penggawean. Walillahi lan iku kedue Allah al masalu utawi conto al a'la kang luhur. Faman mongko utai sapane wong iku wufika den tulungi sapa man lidawami zikrillahi maring langgenge zikir Allah taala faqad u'tiya mongko teman-teman den paringi sapa man al marsuma ing tenger bi annahu kelawan sak temene man iku waliyullahi waline Allah taala waman utai sapane wong iku sulibaden dedel to den ilangi sapa man zalika ing mengkon-mengkono dawami zikrillah faqad uzila mongko teman-teman den cepot sapa man anil wilayati saking sifat kewalian fafham mongko paham sira. Jadi intinya sudah kita perbanyak zikir, dawamu zikri, selalu ingat kepada Allah kapanpun dan dimanapun dan bagaimanapun keadaan susah zikir, keadaan senang zikir, dalam keadaan tidak punya uang zikir, keadaan semuanya zikir, dawamu zikri. Kalau kita itu selalu zikir kepada Allah, maka kita akan mendapat predikat sebagai walinya Allah. Ini jelas di sini. Bi annahu waliyullah. Tanda dia itu walinya Allah. Kalau dia itu tidak pernah zikir, berarti tandanya dia bukan walinya Allah. Itu sudah. Semakin banyak zikirnya, berarti semakin tinggi juga sifat kewaliannya. Kalau setiap nafas yang keluar selalu zikir terus kepada Allah, berarti mungkin menjadi wali Allah yang paling tinggi. Kalau kadang zikir, kadang enggak, zikir enggak, ya yes, pokoknya mukmin. Terus ada lagi walinya Allah zikir, ya kadang enggak, ya tetap walinya Allah, tapi ya tingkatannya yang lain. Jadi ya kalau bisa itu dawamut zikri, selalu zikir terus kepada Allah. Jadi jelas orang yang selalu zikir kepada Allah, berarti dia itu mendapat tanda kalau dia adalah walinya Allah. Kalau orang yang tidak pernah zikir kepada Allah, berarti jelas dia tandanya bukan walinya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.